Bakat skolastik itu soal-soal tentang potensi akademik, tentang sikap, tentang pemahaman siswa dalam pembelajaran. Kalau kita itu ada yang namanya pedagogik dan profesional kalau untuk guru ya. Nah itu mungkin kurang lebihnya nanti kita bisa tambah lagi. Atau mungkin Pak Iwan bisa menambahkan, Pak Iwan? Pertanyaan dari teman-teman kita. Atau dari yang lain juga, mangga. Ibu Lilis, kalaupun ada yang mau ditanyakan lagi, mangga. Atau dari yang lainnya boleh, gitu ya. Pak Dadi, gimana Pak Dadi? Monitor, Pak. Monitor, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanya menambahkan Siap saja dari penilaian AKM ini setelah menelaah dari situsnya, level pembelajaran AKM itu terbagi menjadi ada level 6 ya. yang sedang diolah dan digodok mungkin ya oleh pusat. Jadi masing-masing setiap level untuk kelas 1 berarti level 1 ya, kelas 1 dan 2. Mungkin bisa di-share screen kan, berbagi dengan layarnya, boleh? Siap, boleh. Yang tadi aja ya Pak ya? Oh ya, hanya host saja ya, bisa. Yang ini ya Pak? Udah di-share? Nah itu. Ya. Kan mengenai, kan di SMK berarti masuknya ke level 6 ya, kelas 11 dan 12. Untuk banyak literasi teks fiksi ya, dan teks informasi. Jadi masing-masing apakah harus 11 atau bisa lebih gitu mengenai informasi dari Pak Nono waktu kemarin ada apa KM di KCD itu. Mungkin itu saja tambahannya. Apabila mungkin ada ketentuan atau tidak gitu mengenai level 6 untuk SMK ya, kelas 11 12 atau mungkin masuk ada yang ke level 5 kelas 10-nya. Dari pelatihan di AKM di KCD itu menurut Kang Nono ada ketentuan tidak mengenai butir-butir soal seperti itu? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga untuk butir-butir soalnya sih kalau dilihat di sini gitu ya, level pembelajarannya seperti ini, kayaknya SMK kan bukan SMK SMA gitu ya, kelas 11 12 itu soalnya lebih sedikit ya kelihatannya ya, 11 dan 39. Tapi ya itu ininya kalau kemarin kita simulasi, kalau tidak salah mungkin Pak Dadi juga nanti bisa komentari jumlah soalnya. Kemarin itu tahap 1 itu 12, tahap 2-nya berapa, dan tiap
tiap tahap itu munculnya 3 soal, 4 soal gitu. Kalau kemarin simulasi ya, Pak. Nah, kalau kenyataan nanti di apa untuk dengan siswa kita juga emang belum dapat informasinya seperti apa. Karena sebenarnya sih eh, kita mah di sini hanya sebatas kapasitas ngobrol saja gitu ya. Kalau kurang lebihnya nanti kita coba akan diskusikan dengan pihak terkait gitu ya. Salah satunya mungkin dengan KCD yang paling dekat gitu ya. Dalam hal ini yang intent itu Bu Yuyu ya untuk UBKD gitu ya. Nanti kita akan coba komunikasikan dan ini pertanyaan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Kita akan coba akomodir gitu ya. Mudah-mudahan ya bukan apa bisa memuaskan, tapi minimal kita bisa tahu bagaimana kurang lebihnya gitu. Meskipun yang punya kebijakan tetap kan dari pusat. Gitu. Sedikit banyaklah informasi kita coba kupas bareng-bareng gitu ya mengenai AKM di sini. Sebelum ke Pak Dadi, di sini ada dari Bu Lilis tuh. Jadi bagaimana yang harus dipersiapkan untuk siswa dalam menghadapi AKM? Untuk yang harus dipersiapkan oleh siswa, pertama siswanya harus sehat, Bu. Yang ke satu itu ya. Yang kedua, siswanya jangan panik, jangan tegang. Yang ketiganya harus dipersiapkan perangkatnya. Karena nanti handphonenya atau misalkan disediain di sekolah laptop atau komputer gitu. Yang mana terjadwal gitu ya. Pelaksanaannya terjadwal dan nanti kita juga nunggu simulasi berikutnya. Kita udah berapa kali simulasi, tapi kayaknya hasilnya masih ini ya, masih beberapa yang kasus yang saya alami masih ya kita belum maksimal. Gitu. Bahkan kalau cek di website UBKD-nya, saya itu masih cakra semua gitu. Padahal kan sebelumnya pernah ikut, nilainya juga ada gitu kalau yang sebelumnya gitunya. Kemarin itu sampai literasi 7, tapi nggak tahu kalau yang lain ya. Pas beres mengerjakan tuh muncul literasi 7 gitu di bawahnya. Tapi nggak tahu yang lain ya. Dan itu pun saya menjawab karena pertama-tama serius ngerjain gitu ya. Kesananya aduh terlalu banyak ini waktu dan takutnya jaringannya kurang bagus emang gitu kemarin juga sehingga ya banyak logout gitu. Nah mungkin itu sharing masalah yang saya hadapi gitu. Pak Dadi gimana tadi pengalamannya Pak Dadi? Soalnya berapa soal yang dijawab? Kalau dilihat soalnya itu emang tidak terlalu banyak, Kang Nono. Ya. Itu hanya sekitar 12 apa 13 ya, saya tidak melihat. Yang jelas itu satu soal itu bisa mewakili untuk 5 soal ya. Kalau kita baca dari literasinya, jadi intinya mah dalam hal ini kita menjawab soal itu harus benar-benar paham apa yang ada dalam teks. Itu kalau kita tidak baca sama sekali itu terus terang ngeblank gitu. Akhirnya kita bolak-balik baca, waktunya habis. Dan alhamdulillah mungkin literasinya itu terakhir ada nilai, kalau Kang Nono dapat 7, saya cuma 3 atau 4 itu. Mungkin nilai yang itu ya 3, 7, 4 itu malah teman-teman ada yang 2 malah.
intinya apa? Soal ini yang kemarin kita latihan ini adalah untuk dikabarkan kepada anak-anak nanti. Nah, seharusnya pada saat kita melakukan pengisian soal, kemudian terakhirnya soal itu turun, baik melalui PDF atau apapun yang jelas, ini bisa menjadi ajang latihan untuk anak-anak, begitu Kang Nono. Nah, tujuan utama yang kemarin kita melakukan melakukan AKM itu adalah semata untuk menguji server pusat yang ternyata kejadian benar kejadian sampai tidak bisa memenuhi keinginannya di pusat gitu ya sehingga melakukan pergantian. Nah hal ini dikhawatirkan nanti kalau guru sih nggak jadi masalah paling bersabar gitu ya. Anak-anak nih kejadian tahun kemarin sebelumnya masih waktu UN ya. Itu sampai sesi ke-1 ketimpa sesi kedua. Nah, anak-anak yang sesi 1 mau dipulangkan dikhawatirkan besok paginya atau lusa atau setelahnya tidak ikut ujian. Akhirnya ini yang perlu dibenahi oleh pusat melalui obrolan-obrolan seperti ini, kritikan seperti ini, agar nanti ada solusi. Seperti halnya saya sebagai guru merangkap operator juga. Awalnya ada sistem dapodik di sekolah. Itu awalnya sama, kredit. Ya, sinkronisasi susah. Nah, setelah mereka mendapatkan masukan-masukan, kemudian datanglah PES ya, perbaikan ya, PES ya, Pak Nono ya. Ya. Nah, harusnya tim AKM ini, tim UBKD Pusat, berkaca atau sharing dengan tim Dapodik ya. Apalagi ini Dapodik bukan hanya satu soal literasi saja, beberapa data dia bisa tampung. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan dengan obrolan seperti ini, ada yang mendengarkan atau ada yang meneruskan, keluhan-keluhan dari bawah, itu seperti itu. Dikhawatirkan nanti pas ujian, anak-anak apalagi rencananya nanti adalah dengan memakai HP anak-anak. Itu bisa keburu kuotanya habis atau kekesalannya timbul, akhirnya tidak maksimal. Begitu, Kang Nono. Iya. Terima kasih Pak Dadi masukannya. Dan ini Bapak Ibu semua yang selamat datang yang baru menyimak. Ini gambaran untuk sesinya seperti ini. Ini nanti bisa di-share di grup ya. Atau Bapak Ibu semua sih sebenarnya di kolom chat itu juga ada, tinggal diklik di website AKM-nya. Di sini ada rencana jadwal pelaksanaannya, persiapan, ada soal tentang literasi, juga tentang numerisasi, penjelasan survei gitu ya. Ini dibikin per sesi. Jadi pelaksanaannya 2 hari gitu untuk AKM di sini. Di-share Kang Nono, di-share. Siap. Ini di share di ini dulu Pak, nanti di share di chat bisa gitu ya. Yang penting ini linknya ini ya. Jadi nanti tipe soalnya ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Kemarin juga saya mau ngisi panjang-panjang, ternyata dibatasi cuman bisa satu kalimat gitu ya. Pas di soalnya adalah tentang studi kasus. Jadi misalkan gini, kasus untuk ini produksi misalkan. Produksi kemarin itu produksi
Lah contohnya mah yang kecil, produksi bala-bala gitu ya. Produksi bala-bala dengan pemasaran kota A, kota B gitu. Jaraknya sekian, ini sekian. Gitu. Bagaimana memilih pemasaran yang bagus gitu ya. Nah, kasih pendapatnya gitu. Ada juga yang menjodohkan gitu ya. Teksnya panjang-panjang Bapak Ibu gitu. Tapi pas pertanyaannya di bawah cuman dikit. Kadang kalau kita nggak jeli sih banyaknya jebakan. Gitu. Nah ini gambaran perbedaan antara UN dengan AKM dan SK itu adalah survei. Survei apa ya? Survei karakter ya gitu. Nah ini ininya model soalnya. Kalau UNBK kemarin itu soal uraiannya ada sih cuman dikit pasti singkat gitu. Tapi kalau sekarang AKM uraiannya lumayan bisa dua baris lah kalau maksimal 2 baris kalau saya simak kemarin latihan gitu ya. Dan sekarang direncanakannya full online. Tapi ada juga yang semi online untuk sekolah tertentu. Nah, ya, itu sebagai gambaran dari ini. AKM insya Allah nanti file ini bisa di-share Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang AKM. Udah muncul Bapak Ibu tampilannya? Belum. Oh, belum. Nah, ini AKM dan aplikasinya udah? Sudah. Ya. Sudah. Ini sekilas-sekilas aja Bu ya. Kalau untuk di sini kita lebih ke diskusi saja. Nanti untuk yang file ininya nanti kita akan coba kirim gitu ya. Bisa di kolom chat nanti kirim. Nah ini gambaran ini tentang AKM-nya seperti ini gitu ya, secara ininya. Yang paling berat itu adalah soal literasi. Jadi kita dituntut untuk membaca dengan teliti dan ternyata teks bacaannya itu bisa dua slide gitu ya. 2 slide. Terus pertanyaannya pun kalau kemarin disimulasi itu sampai diulang 2-3 kali. Kalau Pak Dadi tadi bisa mengerjakan sampai 12, saya tuh sebenarnya soalnya udah muncul sampai 28, Pak. Cuman yang bisa saya kerjakan baru 12. Yang ke-13-nya karena logout gitu. Mau kembali lagi, minta reset, logout lagi gitu ya. Dan akhirnya karena terlalu sore ya pulang gitu. Gitu. Itu saja mungkin ini sebagai pengantar diskusi berikutnya. Terima kasih Bu Penti telah hadir, Ibu Dokter. Mudah-mudahan ini Ibu Dokter nih. Nah kalau contoh soalnya yang kemarin di-share itu berarti saya harus mengingat dulu ya Bapak Ibu, ini yang Pipo 1902 itu siapa ya? Biar kita kenalan. Nanti insya Allah kalau ada, kita bisa sharingkan di grup PA-nya, Bu. Ibu atau Bapak ini. Mangga Bu Penti pilih Bade Sumarios. Saya sambil mau ngasih share dulu linknya, hasil downloadannya. Enggak, Pak Nono cuma sharing aja. Kemarin kan saya juga salah satu penulis soal ya di kabupaten kata. Luar biasa. Selamat Ibu. Enggak bukan gitu. Di UAS kan sekarang katanya kata Pak Kadis kan sama Pak Kasih Kurikulum, kita juga sekarang UAS itu berorientasi, soalnya berorientasi AKM, PAS sekarang itu. Ya, jadi
untuk PAS sekarang MGMP kan sudah berkoordinasi bersama Disdik. Nah, kemarin itu soalnya berorientasi AKM, padahal kami juga mungkin sebagai saya secara pribadi khususnya belum terlalu bagaimana memahami secara alhamdulillah ya dapat ilmu dari Pak Nono gitunya sekarang. Kemarin itu mungkin kami pun saya sendiri sebagai PAI dari satu Ibu KD PAI itu jalani, harusnya Bu. ah Ibu PAI jalani. guru PAI gitunya. Ibu PAI, siap. Pas dicoba kan AKM itu harus memenuhi 3 ya, ada literasi, numerasi, dan survei karakter. Nah, mungkin saya pun memaksakan, padahal kan di PAI itu mungkin agak untuk numerasinya terlalu dipaksakan atau gimana. Tetapi karena ingin memenuhi AKM itu ya, kayak numerasinya harus ada, literasinya harus ada, dan survei karakternya harus ada, sehingga kemarin itu dipaksakan kayak bikin timeline misalnya visi anu naros kayak pelajaran PKN misalnya yang terlalu memaksakan numerasi. Saya kemarin itu berijtihadnya gitu ya, atau ya mencobanya itu dengan yang numerasi itu dengan kayak misalkan survei-survei. Misalnya kemarin kan kayaknya misalnya KD-nya tentang Homer. Nah, kita seolah-olah sudah melakukan survei gitu supaya muncul numerasi. Nah, nanti saya akan tanyakan itu apakah hal itu dibenarkan atau enggak ke Pak Nono. Jadi kayak misalkan kita survei ini, misalkan akibat meminum minuman Homer, misalkan atau kemarin itu yang paling nyata soalnya bagaimana upaya kita untuk menghindari perilaku minuman keras, misalkan kita presentasikan dari para penjawab itu, misalkan yang menjawab harus mendekatkan diri pada Allah, presentasinya 33% misalnya. Jadi kita direkayasa misalnya dengan kondisi seperti karena kita ingin memenuhi AKM, ingin ada numerasinya, kayak dibikin timeline misalkan turunnya kitab dari mulai 12 belum Masehi sampai turunnya Al-Quran 7 Masehi seperti itu. Nah, apakah itu masuk numerasi yang memang sesuai dengan AKM atau enggak? Nanya gitu, Pak. Ya. Mungkin bisa, Bu ya. Tadi sebenarnya saya juga ketemu sama Pak Kadis, cuman nggak ngobrol. Lagi makan. Tadi yang dipaparkan Bapak itu numerasi didinya misalkan dalam masalah ilmu-ilmu sosial kan rada ribetnya bikin numerasi di ilmu sosial kayak PAI, PKN misalnya kayak itu kan apakah terlalu dipaksakan? Kalau bab zakat mungkin ada ya penghitungan, tapi kalau kayak yang lain-lain misalkan, nah apakah numerasi yang dimaksud di sana itu bagian dari numerasi atau bukan misalkan? Apakah hanya cukup misalkan ilmu-ilmu sosial itu hanya literasi saja, literasi misalkan? Seperti itu. Ya intinya gini Bu, kalau saya pahami gitu jadi dari beberapa simulasi betul kebanyakan sih literasi untuk yang sosial, tapi untuk numerisasi itu gini aja apa dikaitkannya dengan studi kasus Bu. Misalkan kalau Ibu ngajar agama Islam gitu ya. Ya kalau di bab zakat mah oke ya, nggak ada masalah Bu ya. Nah mungkin itu salah satunya untuk numerisasinya bab zakat. Gitu. Untuk yang lainnya disesuaikan gitu. Kalau yang saya pahami gitu. Tapi nggak tahu mungkin dari yang lain ya. Di sini juga ada Bu dari Pak Dadi, Pak Iwan, atau siapa Ibu Lilis gitu ya. Dan yang lainnya. Mangga kalaupun ada yang mau menambahkan, mengomentari. Ya, itu mah curhat pengalamannya kan. Betul. Itu memang kitanya juga belum terlalu paham, cuma dipaksakan kan harus berorientasi AKM. Jadi makanya meraba-raba we gitu. Kebetulan kan di bab zakat di semester 2 nggak ada di semester 1. Jadi kemarin itu sebetulnya tidak ada yang bersifat angka, tapi karena ingin memenuhi dipaksakan. Apakah betul seperti itu misalkan? Kalau bab puasa ada Bu?
Saum teu aya teh bab teu aya saum. Oh, tak. Kamari mah iman kepada kitab Allah, perilaku minuman keras, jujur adil. Pokoknya teu aya anu bersifat numerasi, tapi ku abi teh dipaksakan numerasi seperti turunna Quran, turunnya kitab Allah dari mulai Taurat, Injil, Zabur, Quran, tak itu teh dinumerasikeun nya di-timeline-keun. Nah, apakah semacam itu betul teh bagian dari numerasi? Soalnya mungkin sebetulnya mah sami guru-guru sadayana ge kan masih pusingnya eta teh emang AKM itu bentuk-bentuknya misalkan karena temen abi aya bikinnya stimulusna teh panjang ari pas pertanyaan apakah yang dimaksud dengan adil kan teh nyambung nya padahal kan si stimulus teh nanti di soal itu bikin misalkan apakah pernyataan-pernyataan yang kita buat itu ada nggak di teks literasi yang sudah kita tampilkan. Nah, kadang masih di antara guru teh masih gitu. Nu penting mah cenah para ranjang we stimulusna. Soal nama geuning masih kene berbentuk kayak belum AKM katinggal nanti. Curhat sama sesi curhat Panono. Oh, enggak apa-apa kan ini ngabaso, Bu. Ngabaso sambil malemingan. Iya ya. Ya, jadi Ngabaso hebat. ngabaso iga, Bu, sambil malam minggu. Mangga dilajeng deh sama sesi curhat tunggu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi kita emang sengaja forum kita maksain lah, Bu. Intinya maksain itu kita maksain tiap minggu, malam minggu kita ngobrol dan ngobrolnya ada satu tema gitu. Mudah-mudahan dari ngobrol-ngobrol kita itu jadi suatu pencerahan buat kita dan tentunya feedback buat Bapak Ibu semua yang hadir nanti dapat sertifikatnya gitu ya. Kurang lebihnya kan nggak apa-apa kita ngumpulin sertifikatnya kan buat Bapak Ibu kalau berguna gitu. Gitu ya, dan nambah ilmu juga tentunya, nambah silaturahmi gitu. Dan kita pun sebagai pengurus IG Garut punya wadah, punya wahana untuk silaturahmi. Dan semoga ini jadi branding gitu. Meskipun ya tiap ngebaso ya kurang lebih 10 orang gitu ya. Ya nggak apa-apa kan. Diawali dari yang kecil, dari saat ini gitu kan. Dari yang bisa kita aja gitu. Begitu Bapak Ibu. Mangga wilujeng nu sanesna bilih aya nu bade disampaikan deui. Abdi sambil nyari contoh ini soal AKM. Mangga aya deui. Nah, kanggo ieu mah non latihan kanggo murangkalih terang AKM tuh salah satunya nanti tanggal berapa ya? Tanggal 16 gitu kalau nggak salah. Ada lomba bebras serentak nasional. Kalau di Garut tuh yang ngadain STTG gitu ya. Yang bagaimana anak itu bisa mengerjakan soal-soal numerisasi dan literasi gitu ya. Kebanyakannya sih numerisasi atau lebih cenderung ke tes potensi akademik gitu ya. Nah, ada lombanya Bebras namanya, Bebras Challenge 2020 yang akan dilaksanakan serentak secara nasional. Kalau di Garut, panitianya STTG. Cuman kemarin udah ditutup ya pendaftarannya, tinggal pelaksanaannya aja. Nah, itu sekilas infonya. Mangga Bapak Ibu, kalaupun ada yang masih perlu kita diskusikan atau kita bahas, silakan kasih komentarnya dan jangan lupa absennya ya. Absennya ada di kolom chat.
supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya gitu ya. Mangga Pak Iwan, pilih aya nu disampaikan ini Pak Iwan atau Pak Dadi atau yang lainnya. Hah? Terima kasih Bu Fenti, Ibu Dokter Fenti. Mangga Pak Dadi, nu sanesna upami cekap, upami bade dilanjutkeun mangga gitu nya. Kita masih ada waktu gitu ya. Ini ngabaso ini disesuaikan dengan apa masukan dari Bapak Ibu gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bisa ngadain workshop yang seriusnya gitu. Kalau ini lebih ke ngobrol gitu, ngobrol ngariungnya. Oke, Kang Nono, satu pertanyaan mungkin dari asas AKM ini adalah pengganti dari ujian nasional. Nah, seperti tahun kemarin itu ujian nasionalnya tidak terlaksana, kemudian tidak terbit SKUN ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan nanti anak-anak pada saat mengikuti asesmen ini atau AKM akan mendapatkan seperti halnya SKUN? Kalau mendapatkan SKUN, apakah semacam SKUN, apakah cuma kelas 12 saja, sedangkan ini kalau kita lihat kelas 11 juga mengikuti asesmen ini, Kang Nono, begitu? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih pertanyaannya. Saya juga belum bisa menjawab secara baik Pak ya, cuman masih kirata saja. Kalau dulu tahun kemarin Bapak ikut TBS nggak? Tes bakat skolastik sekolahnya? Kebetulan tidak dipanggil, Pak. Oh, tidak dipanggil. Sebenarnya Pak tidak dipanggil, cuman kita yang harus daftarin. Nah, alhamdulillah sekolah saya udah dua angkatan gitu kemarin ikut TBS. Nah, salah satunya ketika kita udah mengerjakan TBS itu di websitenya muncul hasil kayak rapot itu 1 lembar gitu ya Pak. Kalau dulu TBS. Nah, kalau yang sekarang AKM ini apakah mungkin kayak seperti dulu TBS gitu? Soalnya kan yang TBS jadi nggak ada gitu. TBS nggak ada, sekarang AKM ada dan UN nggak ada gitu. Nah, berarti kemungkinan sih gitu ya, kalau kemungkinan prediksi saya sih kayaknya ada. Cuman saya belum bisa memperlihatkan hasilnya, harus dicari dulu. Kalau tahun kemarin itu ada hasil ininya, misalkan namanya tentang apa kemampuan numeriknya berapa, ininya berapa, karakternya apa-apa gitu. Itu ada ininya, ada poin-poinnya.
sehingga anak tuh dapatnya nilai sekitar berapa ratus gitu ya. Gitu. Kemarin itu yang paling gede dari sekolah saya itu 800 sekian gitu ya. Cuman satu orang itu juga kebanyakannya ya di bawah 500. Nah itu aja Pak gambarannya. Ya. Terima kasih Kang Nono. Nah ini bisa disimak atau ya? Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Oh dibatasi ini. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK, atau MA. Sementara responden paket A, B, dan C adalah semua warga belajar yang mendaftarkan ujian kesetaraan pada masing-masing paket, yaitu ujian kesetaraan paket A untuk kelas 6, paket B untuk kelas 9, dan paket C untuk kelas 12. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah itu gambarannya Bapak Ibu ya. Nanti bisa disimak, linknya udah di-share di grup gitu ya. Di chat juga, di kolom chat juga materinya ada gitu ya. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Supaya tidak terlalu lama saya berbicara, mangga kalaupun ada masukan, ada komentar, ada apa tanggapan dipersilahkan.
Atau mau nyimak satu lagi? Ya. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21.
Nah, itu Bapak Ibu sudah menyimak gitu ya dari apa yang tadi disampaikan. Selanjutnya di sini ada ini dari Pipo 1902. Ketika menjawab soal-soal pilihan ganda mengenai potensi karakter, apakah jawabannya harus ideal atau disesuaikan dengan karakter kita sesungguhnya? Apakah itu berpengaruh pada nilai mutu sekolah? Nah, kalau saya cermati gitu ya, kayak gini aja, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ikutan soal apa tes CPNS, gitu ya. Itu soalnya kan ada tentang karakter juga. Bapak Ibu jangan lupa ya absennya, nanti biar sertifikatnya bisa dibuatkan ya. Nanti saya buatkan kalau yang hadir ya. Mangga Wilujeng Bu Penti. Untuk yang apa menjawab soal, karena tiap orang itu beda ya karakternya, pemahamannya. Kalau saya pikir silakan saja anak itu menjawab sesuai dengan menurut mereka, karena untuk namanya karakter gitu ya, kita juga tidak bisa memaksakan gitu. Seperti kalau di dalam berumah tangga ada yang punya anak kembar, keinginannya beda gitu, meskipun sama kembar tapi ada aja yang bedanya. Nah, itu tidak bisa dipaksakan. Kalau menurut saya sih itu dikembalikan kepada masing-masing menjawab. Kayak kemarin kan ketika Bapak Ibu yang ikutan tes CPNS, kalau saya nggak ikutan karena udah expire, itu kalau dilihat dari soal-soalnya ketika milih ini kan itu ada poin-poinnya. Ada porsi ideal itu nilainya bagus, turun. Kalau saya amati itu nilainya tuh 4, 3, 2, 1 gitu kalau dari 4 poin. Nah, itu mungkin itu dipersilahkan saja karena saya pun tidak bisa menjawab dengan bakal gini gitu. Cuman gambarannya itu dari soal tes CPNS itu kayak gitu. Mungkin gitu ya. Bapak Ibu ada lagi yang mau dikomunikasikan atau didiskusikan, dan kita tinggal tersisa 4 orang ya. 4 orang tersisa, dan daripada Pak Iwan, Bu Lilis, dan saya gitu. Yang lainnya udah pamit duluan. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Ibu di sini yang paling cantik, terus Pak Iwan dan Pak Dadi juga yang ganteng. Gitu ya. Kalau saya sih cukup. Amin, amin. Maka Amin. walaupun ini ada dia ini, paling manfaatkan di sisa waktu yang ada sebelum nanti habis waktu. Bapak Ibu, saya sebagai sekretaris IGI Kabupaten menginformasikan kalau ada saudaranya atau tetangganya atau siapa teman-teman ibu yang mau masuk ke IGI gitu ya, nanti dapat langsung kartu anggotanya. Silakan bisa isi saja, nanti kalau yang sudah ngisi bisa japri ke saya untuk dibantu digratiskan dalam rangka Hari Guru Nasional. Gitu. Jadi nggak usah bayar Bu ya. Oh, iya. Ya, mangga. Ya, Kalaupun ya. masih ada yang mau didiskusikan. Atau cukup untuk pertemuan hari ini, ya nggak apa-apa gitu kita ini. Gimana Pak Iwan, masih ada yang mau disampaikan?
Pak Iwan, Bu Lilis, Pak Dadi. Cukup Kita- mungkin Pak. Hah? Apa Nono? Dah masih marah-marah. Apa intinya AKM hal baru, jantan Iya, hal masih baru ya. peryogi perancangan kumaha sayana pengen ngadamel soal apalagi ayeuna soal pelajaran praktek seueurna di damel soal AKM gitu kan produktif bingung gitu apakah studi kasus ke pelajaran produktif dari produk yang sudah ada atau kumaha kita acan aya riungan sareng MGMP anu tos biasa dilaksanakan biasa ajaran baru pas PAS apakah serentak wajib AKM ayeuna paenten tertera eta acan aya instruksi di KCD paenten ketentuan kumaha. Oh, Berarti kita undang aja Pak ya, KCD ya. boleh. Pak Iwan, mau pakai MGMP atau mau IGI? Ya kita ini maksudnya sebagai bahan diskusi kita. Nanti kita Pak jadi narasumber mengenai ini gitu ya, AKM gitu ya. Tadi itu Bu Penti itu penulis soal di tingkat kabupaten Pak, tapi khusus untuk SMP. Kebetulan beliau juga kalau ini menjuara nasional tuh Bu Penti tuh. Sebentar lagi kalau lulus si dokter. Ya, gimana Bu? Pak Iwan, gitu aja mungkin ya solusinya. Kita coba diakomodir untuk disampaikan ke KCD ya, minimal bisa jadi narasumber gitu. Atau bisa dengan dinas juga gitu ya. Karena Ibu Lilis ke SMA atau SMK Bu? Atau SMP? Jenjangnya Bu? SMP, Pak. SMP? SMP. Oh, kalau SMP Saya berarti, mengajar SMP. oh, Iya. berarti nanti ke Dinas Pendidikan Garut Bu ya. Kalau kita sih ke KCD paling ya. Ya. Iya. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan atau cukup dulu untuk kali ini? Iya, cukup dulu. Mungkin ini masih awal-awal ya, jadi saya juga masih agak bingung juga sih untuk SMP. Iya. Ya nggak apa-apa Bu, nanti kita sama-sama lah bareng-bareng supaya nggak bingung dan kita ada solusinya. Iya. Dari Pak Iwan tadi udah menyampaikan. Pak Dadi, gimana Pak Dadi? Masih ada yang mau disampaikan? Ya mungkin perlu sharing cara membuat soal AKM Pak Nono. Itu saya masih lebeng. Bagaimana itu? Tadi yang bicara Bu Penti ya bagus tuh bisa membuat soal seperti itu. Nah mungkin untuk pertemuan selanjutnya cari narasumber mungkin yang bisa membuat AKM seperti itu dari berbagai macam soal begitu Pak Nono sehingga nanti kita bisa mengajarkan kepada teman-teman atau mengajarkan juga kepada anak-anak itu mungkin. Saya itu masih nol sama sekali itu Kang Nono. Hatur nuhun. Siap Pak. Hatur nuhun masukannya. Bisa dituliskan ya Bapak Ibu yang ada not-notnya biar saya nggak lupa gitu ya di kolom chat gitu ya. Tapi insya Allah kita coba rekam gitu ya apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semua dan kita akan coba koordinasikan dengan para pengurus
di Garut, IG Garut, dan kita coba silaturahmi dengan Dinas Garut dan KCD gitu ya, yang paling dekat. Itu saja mungkin ya pada hari ini. Kalaupun tidak ada yang mau disampaikan lagi, Ada silakan. Kang Nono. Silakan Pak. Surveinya jangan tanggung-tanggung, kita ke Kudus Kang Nono. Kalau Kudus biayanya Pak. Ya. Nanti sebenarnya jangan ke Kudus Pak, di Bandung juga ada Pak yang bagus. SMK 11 Bandung itu Pak, udah bagus. Bahkan sedikit sharing saja ya untuk kita. Di SMA 11 Bandung itu, ya dekat ke Cimahi ya, bayaran dari siswa itu bisa jadi hak siswa Pak. Jadi misalkan gini, pas masuk itu bayarnya 5 juta misalkannya. Jadi kursi dan meja itu selama 3 tahun itu ya itu gitu. Jadi emang diinvestasikan, dibelikan alat untuk itu. Mejanya, kursinya, alat yang lainnya, bahkan ketika udah lulus itu sudah punya alat. Kalau jurusannya apa namanya teh? Kayak multimedia gitu. Mereka tuh bisa bikin produk gitu ya, bahkan bisa bikin animasi. Dia itu ngegambar di tembok, pas dipoto itu jadi hidup si gambarnya, apa ya istilahnya itu. Pernah ke 3 SMA dimensi. 3 dimensi ya. Jadi pas dipoto itu fotonya catnya mah tembok itu di catnya kayak digambarin gitu ya, dikasih gambar, nggak ada orangnya, tapi pas dipoto kenapa jadi ada muncul orangnya gitu. Ya Kang No, itu teknologi augmented reality gitu. Nah itu nah itu bahkan main game gitu ya, main game pakai kacamata itu Pak, yang 4 dimensi ya. Nah itu kalau Ya. jangan ke yang jauh, yang dekat juga sebenarnya Pak. Kalau kita ini mah gitu ya, punya jaringannya, komunikasi bisa gitu. Bahkan IoT-nya, IoT Internet of Thinking gitu ya, di SMK 11 itu udah lama gitu. Ya itu aja Pak sharingnya. Ya. Ngiringan. Sharingan. Sebenarnya kan dari SMK Setiabakti juga itu kartunya udah IoT ya. Insyaallah. Gimana Bapak Ibu, merasa cukup dulu untuk pertemuan hari ini? Atau kita lanjutkan di sesi berikutnya? Kalau tidak ada yang disampaikan. Dan biasa untuk keberkahan Pak Dadi, untuk kedoaannya pada era supados enggak supados kapayuna kegiatan teh seueur gitu, terus manfaatnya juga banyak gitu. Dan untuk kemajuan kota tercinta Garut. Mangga tuh biriri teu aya deui mah Pak Dadi, urang akhiri wae gitu. Tetap mangga lajengkeun ku Ustad Nono, mangga lajengkeun. Ustad. Mohon atuh Bapak Ibu sadayana nu hadir dina kesempatan ngabaso iga sesi 2 ieu. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas, apa yang tadi kita diskusikan
bermanfaat dan jadi ilmu buat kita, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki yang halal dan baik, dan tentunya bisa membawa kepada kemajuan pendidikan di Kabupaten Garut. Kurang lebihnya Amin. mohon maaf gitu atas segala kekurangannya. Saya pribadi juga mohon maaf atas penyambutannya kurang maksimal, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa saling perbaiki untuk kegiatan yang lebih baik lagi. Dan insya Allah tadi kita AKM di sini emang hal baru, dan kita akan coba komunikasikan dengan KCD dan Dinas Garut. Mudah-mudahan mereka bisa jadi narasumber untuk kegiatan kita selanjutnya, dibuat momen khusus sama beliau, gitu ya. Itu saja dari saya. Kita akhiri saja pertemuan Ngebahas Iga ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Heula. Bapak izin live. Mangga Bapak izin. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam Ibu Mangga.